Shalom. Shalom. Masih semangat ya? Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini terima kasih saya sudah diberi kepercayaan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ini sebenarnya pesan dari almarhum tahun lalu ya, kepinginnya ngisi di acara Paskah, terutama bawa pasukan campur sari. Tapi kita nggak tahu perjalanan hidup. Yang kita tahu hidup ini anugerah. Amin. Saya akan memberi tema pada siang hari ini dalam khotbah saya. Paskah bukan sekedar pisah, tapi Paskah pelepasan atas kerajaan surga. Jadi ingat, Paskah bukan sekedar pisah, tapi Paskah itu pelepasan kuasa kerajaan surga. Ya, jadi kepada siapa? Kepada iman di bumi ini. Siapa iman di bumi ini? Mari sama-sama kita memulai dulu aja ceritanya, karena ini sebenarnya sudah masa kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, ini masa berkarya. Tapi karena gereja ini hari ini menyelenggarakan ibadah dalam rangka Paskah. Jadi saudara, ya jadi saya langsung mulai dari kalau peristiwa Paskah itu yang sangat terlihat adalah yang pertama, kalau kita lihat di Matius pasal 27 ayat 51 itu disebutkan sangat terlihat apa ya? Tirai bait Allah terbuka, terbelah. Jadi saudara, itu menjadi sebuah pertanyaan, dan sebenarnya semua orang harus mulai melihat apa hubungannya dengan penyaliban Kristus dan tirai itu jadi terbelah. Ingat, sebelum Yesus disalib, dia cukup marah karena bait Allah itu dipakai dengan sesuatu yang tidak sesuai. Dia marah. Makanya Yesus salah satu yang tentang itu, sehingga bait Allah dibersihkan semua. Dan waktu Kristus di dalam kematiannya, baitnya itu bisa terbelah, saudara. Jadi di sini sudah ada makna-makna tentang kealahan yang dilihat secara fisik bagi orang saat itu, saudara. Melanjut menuju ke selanjutnya ya, ini Paskah. Waktu Tuhan Yesus meninggal, itu ada gempa bumi yang luar biasa. Setelah itu disebutkan dia bangkit. Ya, dia bangkit dan dia bertemu dengan murid-muridnya, dan semua pengikutnya itu digiring ke Galilea. Setelah dari Yesus digiring ke Galilea. Kenapa kok digiring ke Galilea? Di Galilea itu banyak kisah, sampai terutama kisah panggilan para murid. Karena ternyata kematian Kristus membuat pengikutnya jadi down, pengikutnya jadi tidak percaya, ketakutan dan sebagainya, sampai terjadi pengkhianatan. Ya, pengkhianatan itu sebagai tanda rasa ketidakpercayaan. Saudara, lanjut lagi, setelah di Galilea, para murid sampai dibuatkan seperti HP yang harus dicas dulu, saudara. Dibuatkan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu dia akan naik ke surga, saudara. Kalau terus-menerus disertai rasa ketakutan, sampai ada kata, aku tidak pernah percaya kepadamu kalau aku belum melihat tanganmu, dan aku belum bisa, dan aku belum menunjukkan jariku ke tanganmu, saudara. Sampai ada kata, berbahagialah kamu ya percaya karena melihat, tapi lebih berbahagia percaya sekalipun tidak melihat. Ini sebuah kondisi saat itu, saudara. Lanjut lagi sampai dibawa ke Yerusalem pengikutnya, sampai masa kisah kenaikan Kristus, ada pesan dan sebagainya. Jadi pagi ini saya tuntut aja, nanti disertai sebagai kelima ada perjamuan kudus, masing-masing mengambil bagian. Cuma saya hanya ingatkan saudara bahwa Paskah ini jangan dijadikan sekedar kisah dari Tuhan yang kita kenal. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya peristiwa Paskah ini kepada iman kita? Mari kita sama-sama lihat di kisah para rasul pasal 1. Mari kita lihat dulu. Ada kata begini, saudara, di ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kami dengar
Ini dimulai dari pasca ini. Tema saya pasca bukan sekedar kisah, tapi pasca itu pelepasan atas kerajaan surga kepada kita. Jadi bagaimana kita mengerti kuasa pasca atas kita? Dimulai dari ayat 4 ini tadi. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Karena semenjak Yesus ditangkap, itu sudah terjadi yang namanya apa? Namanya istilahnya pembunuhan karakter. Pengikut-pengikut Kristus di-sweeping semua, dicari. Ini dibuat situasi ketakutan. Seperti saat ini adalah situasi ketakutan. Kalau juga ada kata jangan ada jarak di antara kita, tapi sekarang harus ada jarak di antara engkau dan aku. Engkau pembawa ataukah aku mautnya? Sama-sama nggak tahu tentang COVID ini ya. Jadi saudara, dimulai dari pesan Kristus, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Murid-murid ini tidak semudah mendengar pesan itu waktu dia mau naik ke surga. Kenapa? Nyawa taruhannya, ditangkap, disiksa, dibelenggu. Bahkan zaman Kaisar Nero, pengikutnya itu ditangkap, ditaruh di jalan-jalan, diikat, dibakar, jadi penerang jalan saat itu. Jadi otomatis pengkhianatan mudah sekali. Sampai Petrus berkata, tidak kenal. Saudara, semua keping kembali dan kembali ke daerah masing-masing untuk menyelamatkan diri. Tetapi fakta menunjukkan mereka setia. Jadi untuk membuktikan kerajaan surga dibutuhkan pesan Tuhan tadi yang pertama apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Ini ngomong bicara apa? Waktu mereka mengikuti pesan Tuhan, ketaatan. Jadi kalau kita mau tahu otoritas pasca itu bicara tentang kerajaan, dimulai dari ketaatan. Seberapa ketaatan ini ya menjadi gaya hidup orang percaya. Karena saudara kalau bicara Kristus, saya ini senang. Hari ini reuni saudara, saya percaya hambanya almarhum pendeta Wiji senang di saudara ini reuni. Ketemu Pak Kantor yang masih muda, dulu kita sama-sama muda, ketemunya tua di sini. Ya, sama Koweli ini kecil kita dulu, belum sekolah bersama, ketemunya sudah tua. Terus ada lagi itu ada timnya Pak Robi itu ya. Saya dulu ingat dulu ganteng, ya sekarang tetap ganteng sih, cuma ada air dikit gitu. Dulu ganteng ketemu, saya panggil ya, kamu tak jadikan besok ya. Terus ada cewek ya, dulu cantik, sekarang cantik ya kurang sedikit lah, tapi tetap cantik. Kamu tak jadikan Maria ya, main drama. Jadinya di luar saya nikah sungguhan ya. Lah, ketemu di sini. Saya percaya ada maksud Tuhan, nggak ada itu kebetulan. Gongnya ketemu hambanya sahabat saya. Saya lihat orang ini kok ganteng sekali ya. Doa-doa, ternyata saya pernah diundang di gerejanya beliau berapa puluh tahun yang lalu. Namanya GSI ya Pak ya. Diundang, tetap ganteng loh saya. Tapi ya untuk tribut dia ya Pak ya, nggak apa-apa. Ya, saya lihat kita ketemu tetap pada posisi yang sama, bicara tentang Tuhan. Nah ini yang penting. Poin pertama pada pagi hari ini, untuk mengikuti peristiwa Paskah itu dibutuhkan ketaatan disertai kesetiaan. Saya percaya ketaatan akan mendatangkan berkat. Seberapa saudara taat? Karena ketaatan itu nanti musuhnya ketakutan. Karena murid gak gampang untuk mengikuti anjuran gurunya, apalagi gurunya naik ke surga, dia tinggal sendirian. Jadi ketaatan akan menuntut orang menemukan finishing-nya, tujuan kehidupannya. Saudara, kemarin lusa saya khotbah di salah satu perusahaan, saya parkir keliru bisa. Kok di situ ada kaca panjang gitu. Karyawannya cantik-cantik saja. Padahal lipstikan merah tebel-tebel saudara, pakai rose gitu ya. Sudah mau kerja, saya lihat aja. Setelah itu saya ibadah. Saya nggak tahu semua kan pakai masker saudara. Saya itu hampir mau keluar saudara, karena
memimpin pujiannya, ya, mempersiapkan puji-pujian, ngajak nyanyi. Dia ngomong, saya harus lepas masker. Saudara, pemimpin pujiannya waktu lepas masker, jenenge benges itu sedang batuk, nang pipi jejak-jejak. Waduh, mukanya kayak orang habis makan ayam, saudara. Saya sangat geli sekali. Dalam hal ini tidak tahu ya, kenapa kita harus pakai ini. Ini belajar ketaatan. Nggak enak kok bahas seperti ini, saudara. Menggos-menggos jantung bisa ngolong gitu, saudara. Tapi ketaatan. Saya tertawa lihat para karyawan itu. Terus pada waktu doa, mereka bilang, Pak, boleh kami lepas maskernya? Waktu saya mau berdoa untuk mereka, maskernya dilepas semua. Oh ya, Dracula semua, saudara. Gengnya itu ngalur hidungnya tak karena, saudara. Luar biasa. Tapi saya percaya semua tidak akan menghalangi untuk kita terus ikuti apa yang firman katakan. Jadi poin satu, saudara, kalau kita mau tahu apa dampak pasca ini, salah satu belajarlah taat. Yang kedua, saudara, dilanjutkan peristiwanya, saudara. Ada kata-kata begini di ayat 6 itu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan yang menggelitik, tapi wajar. Wajar di masa itu, karena seluruh Yahudi sedang menanti Mesias. Pengikut Kristus ternyata juga masih punya sisi dalam kehidupannya, mengharapkan Yesus itu jadi raja di Israel. Karena apa? Tidak semudah membuka telapak tangan untuk menjadi pengikut Yesus saat itu. Ada pemerintahan, ada dua kekuatan. Pemerintahan secara agama dipegang orang Yahudi dengan para imam-imamnya itu. Pemerintahan secara politik dipegang kekaisaran dari Roma, kuat semua. Dan untuk Yesus ada di dua pemerintah itu tidak mudah, saudara. Maka itu harus dihabisi Yesus. Dan saudara, pertanyaan menggelitik ini akan kita jawab sebagai ending dari peristiwa Paskah. Langsung melanjut ke ayat 8 untuk menjawab pertanyaan 6 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ada kata-kata kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa ini? Mari kita bicara. Kuasa apa sih yang tersirat di dalam iman kita? Kuasa apa dan apakah sekarang sudah terjadi? Dan saudara, bagaimana mengukur saudara menerima Roh Kudus? Ini penting, saudara, karena ini perjalanan kehidupan iman kita di bumi ini. Jadi ini sebenarnya jawaban atas nomor 6, di mana kerajaan surga itu dibicarakan Tuhan lebih dari gambaran kerajaan bumi ini, yang dimana ada rajanya, ada hukumnya, ada pemerintahan, ada wilayahnya. Itu bagian kecil. Tapi kuasa di sini bicara kerajaan surga. Kerajaan dengan otoritasnya dilepaskan ke bumi bagi iman di bumi. Bagi siapa? Bagi pengikut-pengikutnya. Jadi kata kerajaan surga ini berbicara identitasnya dalam bentuk kuasa. Jadi saudara, kalau di bumi ini ada kerajaan, di situ tersebar kuasa dan dampak. Kalau Ratu Elizabeth ke pasar tidak pakai properti, semua orang tidak akan pernah menghormati. Setelah Ratu Elizabeth pakai properti, apa yang terjadi? Semua kunjungan itu ratu mereka. Jadi kerajaan bumi ini punya kuasa, maka kerajaan surga lebih dari itu. Lebih dari itu, ya. Untuk mendapatkan kuasa ini disebutkan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus itu bagaimana? Coba ada film singkat aja. Jadi aja film singkat. Siapa tadi ya yang saya minta film singkat aja? Kisah pencurahan Roh Kudus itu. Halo? Singkat aja, singkat. Satu, enggak sampai 1 menit.
Ya, singkat aja. Halo. Agak tengah sedikit ya pesannya. Tadi saya minta mas apa tadi? Halo. Ayo. Jadi ini satu gambar singkat aja. Ya tentang apa yang sedang Tuhan janjikan ya saudara. Bisa nggak ya? Singkat aja. Cepatkan lagi. Cepat lagi agaknya cepatkan lagi. Lagi cepat sedikit, tidak cepatkan sedikit. Terus lagi. Agak bisa cepat lagi, terus lagi. Ini persiapan ya. Terus lagi, bisa terus lagi. Ya, terus lagi dikit. Lah, sih. Bisa ditayangkan suaranya ada ya? Nah, mereka gelisah saudara. Nggak gampang saudara ya untuk ikuti perintah Tuhan, gelisah karena di bawah itu tentara Roma dengan orang-orang Yahudi siap membantai mereka. Mereka menunggu janji Tuhan. Jangan takut, aku naik. Ya, tidak ada pisah. Ya, akan ada yang menyertai kamu, hancur Roh Kudus. Dan mereka bertakut di dalam doa. Ini coba lihat saudara. Lah ini peristiwanya ya. Alkitab sangat jelas menulis peristiwa itu. Ya, dan ada seperti api itu dan sepoi-sepoi seperti angin. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada suaranya ya, harusnya ada ini. Mereka bingung ada apa ini. Sebelumnya ini tekan, suara filmnya, musiknya bagus ini. Nah, tidak apa-apa dah. Mereka sedang bertekun di dalam doa. Ini yang diharapkan tentang doa yang bertekun. Suaranya nggak bisa ya? Nah, tidak apa-apa sih. Iya. Agak cepat lagi, sedikit lagi. Lah, siap. Nah, ini mereka bingung, ada angin ya. Mereka makin kencing berdoanya. Apa yang terjadi? Lah, itu ada apa ini? Lah, langit terbuka, melepaskan sesuatu. Ini yang disebut kamu akan menerima kuasa. Kalau kamu tahu apa arti Roh Kudus turun atasmu, seperti lidah-lidah api itu disertai angin, mereka kencang, makin kencang doanya. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain dalam beberapa menit, dan orang di luar pun merasakan saudara. Ada apa ini? Yes, saudara. Poin satu sudah saya katakan tadi, butuh yang namanya ketaatan. Dan poin kedua, bukan saja ketaatan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Cirinya orang menerima Roh Kudus itu bagaimana? Mari kita lanjut lihat Isa pasal 2 saudara. Saya bacakan ayat 41. Ciri-cirinya salah satunya, orang yang menerima ya perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ciri pertama yang sangat jelas, orang akan menerima kuasa kalau dia ada dalam lingkaran ini. Disebutkan saat mereka menerima perkataan. Jadi ada perkataan-perkataan yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan kepada orang lain. Perkataan yang bagaimana membuat orang bertobat.
Di sini jelas. Saya percaya pasti perkataan-perkataan di mana orang memperkatakan firman itu kepada sesamanya akan terjadi yang namanya apa? Pertobatan. Jadi ingat ciri-ciri Roh Kudus ada di dalam kehidupan iman itu, ada perkataan-perkataan yang bisa mengubahkan orang lain, mengubahkan dari kehidupan yang gelap menjadi terang. Perkataan yang bagaimana yang bisa mengubahkan, tentunya saudara dan saya yang bisa menerjemahkan. Karena setelah ada kata-kata, maka banyak orang bertobat dan terima Tuhan. Jadi penting di sini perkataan-perkataan kita yang berdampak bagi orang lain, sehingga orang dengan kata-kata kita tadi seperti yang bersaksi, yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa dihiburkan, yang kekurangan ketakutan dicukupkan oleh perkataan itu. Jadi perkataan yang membuat orang bertobat. Bertobat tidak usah bicara dosa, banyak orang tersinggung. Bertobat adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan, itu bertobat. Jadi puasa ini akan kita uji, benar nggak? Roh Kudus akan kita uji dalam hidup kita. Ada dampak apa Roh Kudus dalam hidup kita? Oh, dampaknya saat saya berkata, banyak orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah saat ini bisa? Bisa. Karena Roh Kudus itu yang menerjemahkan Roma 8 ayat 26. Saat kita tidak berdaya karena kelemahan, saat kita sakit, saat kita mungkin karena dosa, kita tidak tahan, kita tidak bisa lagi berdoa. Roh yang ada di dalam hidupmu yang berdoa kepada Bapa. Jadi jangan lupa, kelemahan apapun saudara, ada Roh Tuhan dalam hidup kita yang sanggup kita tidak sanggup berdoa, dia yang berdoa kepada Bapa. Amin. Jadi ciri dari Roh Kudus tinggal di dalam kita supaya ada kuasa, salah satunya dampak perkataan kita. Yang kedua, ya ayat 42, mereka bertemu dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri ini yang tidak boleh lupa. Bukan saja ada kata-kata yang mengubahkan, tapi ada ketakutan dalam pengajaran. Artinya jangan sampai kita ngomong Kristen tapi tidak ada hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan itu dibangun dengan cara apa? Dibangun dengan cara membaca firman. Karena perkataan ini adalah firman. Perkataan coba jadi situ. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apakah yang dimaksud di sini? Adalah firman. Saya dorong di Surabaya banyak sekali grup-grup membaca Alkitab. Saya merasakan, saya hampir 8 tahun ini mengikuti membaca Alkitab. Kalau lupa ditegur, saya senang. Satu hari mulai 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal. Ada dampaknya yang luar biasa. Selain dari kita melatih membaca supaya otak kita fresh terus, juga komunikasi langsung. Karena Alkitab adalah firman Allah. Amin. Kita harus senang baca Alkitab. Saya dulu pernah punya murid luar biasa. Kejadiannya kayak Wahyu apa? Tapi saudara tahu, murid saya ini dari Saksi Yehova. Di Saksi Yehova itu suruh menghafal tiap hari itu berapa ayat saudara. Tapi saya senang. Semakin kita baca ayat, hafal ayat, mendukung kita. Saat kita lemah, ada ayat, hanya katalah saja aku tenang, jadi tenang. Di samping itu, komunikasi sudah terbangun antara manusia dan Tuhan. Jadi ciri Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Salah satunya bukan saja tadi kita menjadi orang yang mengubah orang lain, tapi ada komunikasi dengan Tuhan melalui firman. Dilanjut persekutuan seperti ini, dilanjut doa. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Covid seperti ini, jujur, bulan November saya menyelesaikan para murid-murid. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan istirahat dulu karena Covid, nanti Juli Agustus ini kita buka lagi. Oh enggak, Tuhan nabur saya. Kok
pekerjaanmu atau pekerjaanku. Tuhan langsung kirim 54 murid baru. Murid ini kan butuh dikasih makan, saudara. Sedangkan saat COVID, saya itu biasanya rumah itu pakai retreat macam-macam itu penuh tamu datang. Orang tahu kalau kamu biasa, saudara. Tapi puji Tuhan, anak-anak sehat, gemuk-gemuk. Akhirnya kita baca taat dan di sini bicara puasa. Ya saudara, jadi harus ada firman Tuhan, harus ada persekutuan dan doa. Dan ciri yang paling tidak boleh dilupakan, coba lihat ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ciri yang tidak boleh dilupakan adalah apa? Keberadaan saudara disukai semua orang, dan di mana saudara hadir, di situ ada perubahan besar. Ini yang disebut kuasa, melebihi dari kerajaan yang dibayangkan tadi, lebih dari kata Mesias atau raja di Israel. Kerajaan di sini adalah waktu kuasa surga, kerajaan surga turun ke atas saudara. Di situ terjadi dampak yang cukup besar. Di situ kalau saudara lihat tabut perjanjian itu di rumah Pak Edom di desa itu, dalam beberapa bulan ada perubahan besar. Jadi poin pertama dari acara pagi hari ini adalah ketaatan itu penting. Jangan ketaatan kita tekan pada orang lain, tapi kita adalah orang yang sangat tidak taat. Ketaatan dalam hal apa? Terutama dalam hal-hal yang sedang kita bicarakan, mengikut Tuhan, ketaatan. Dan ternyata saudara, ada urutan waktu mengikut Tuhan. Ya, nah tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-7, 8 itu seperti berat-beratnya. Nanti 10 tahun sampai nanti selanjutnya, waduh, saudara sampai tidak bisa menghitung lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara. Jujur aja kita ikut Tuhan itu kan kita kepingin selamat, kepingin diberkati dan sebagainya. Ayo taat. Karena tadi pesan Tuhan Yesus saja mau naik, dia berkata, jangan tinggalkan diri saya. Puji Tuhan, muridnya taat. Yang kedua, yang mengubah gambaran. Jangan saudara kepingin ikut Tuhan, Tuhan harus tahu saya butuh ini, butuh ini. Saudara yang tidak kamu pikirkan pun Tuhan sediakan. Kalau engkau tahu Tuhan itu raja, Tuhan itu pemilik warisan tunggal atas saudara dan saya. Saya percaya, 31 tahun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah dibuat Tuhan sampai maaf ya gimana, tuntun terus. Saya tidak akan pernah melihat proses itu adalah harga yang harus dibayar bagi orang taat. Saya tidak mau sedih-sedih waktu ikut Tuhan, saya tersiksa, malu, karena Tuhan itu sudah menjabarkan kepada pengikutnya tentang kerajaan. Jadi kuasa di sini artinya apa? Kerajaan surga. Kuasa di mana anak-anak raja ditempatkan seperti ini di Wonosalam, di desa kanan kirinya bukan. Ada dampak yang besar. Ada dampak yang terjadi. Kita di perusahaan, kita di lingkungan harus ada dampak yang besar. Lah, dari di situ ada 3 lagi Roh Kudus sedang tinggal di dalam hidupku dan memimpin aku. Dan kuasanya apa? Apa saja yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Amen. Ini yang saya sampaikan. Jadi taat. Yang kedua, terimalah kuasa Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara undang Roh Kudus. Yakinilah. Yang ketiga yang penting, apakah hidupmu sudah bisa membuat orang tersenyum dan bahagia? Ayat 47 tadi. Kita disukai semua orang, bahkan di antara mereka bertobat. Bukan saja senang sama kita, perkataan kita bisa membuat mereka ketemu Tuhan. Jadi jangan sekedar pasta itu dirayakan pakai baju ungu, nyanyi salibnya ada perjamuan kudus. Ya jangan sekedar itu, tapi dampaknya ini bagi kita, apalagi rasakan dampak ini saat semua berkata lelah
bukan saja kesehatan, ekonomi, keamanan, rumah tangga, ini dampak semua. Tapi saat situasi seperti ini, apakah kuasa Tuhan nyata? Cirinya kenalilah, adakah aku bergaul akrab dengan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga? Percayalah, harapan dan keinginan saudara dengan apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini, pasca bukan pisah saja, tapi pasca itu perubahan. Adakah dampak dari pasca? Apakah dengan pasca masih ketakutan? Takut tidak apa-apa, tapi jangan tidak wajar. Saya COVID pertama, saya ketakutan karena banyak orang ngasih WA saya, innalillahi, innalillahi. Yang telah pulang banyak orang SMS WA istri saya turut berduka cita. Karena jujur daerah saya Gunung Bromo itu mulai atas sampai hilir. Pendeta dicopot COVID kabeh saudara. Kosong. Akhirnya menyamaratakan saya juga dibilang mati saudara. Berapa kali istri saya, maaf suami saya masih suka mie godong. Kamu kayak ini juga mati saudara. Jadi wong Jawa lek ngono tak berkaiso mati. Aku ya takut kalau tidak bisa mati saudara. Jadi baca ini saya sampaikan ada 3 hal ini. Taat, ubah pikiran saudara tentang mengikut Tuhan. Zaman Tuhan kita jadikan seperti murid, engkau akan jadi raja, nanti saya jadi pengikut Tuhan. Lebih dari itu, engkau pemilik warisan tunggal surga. Rasakan pengiringan saudara. Suasana seperti ini banyak orang boleh saudara masih duduk dengan undangannya Tuhan di rumahnya Tuhan. Percayalah, ada hak-hak saudara yang sudah dipikirkan dan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan takut. Dan gongnya nanti di mana saja, kapan saja, adakah orang tersenyum dan adakah orang diberkati oleh kita. Mari ambil bagian apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan paling tidak tega melihat orang, dan orang lapar dia bingung, ada makanan enggak, ada minuman enggak. Mari ciri-ciri dari disukai orang, apa yang ada pada kita, mari menjadi jembatan untuk orang lain diberkati. Lewat ngomong sakit, oh jadi kemungkin, tak ini aja supaya sembuh jangan. Datangi, ngomong loro ternyata kurang gizi, kasih telur, kasih vitamin. Kalau sakit gigi, jangan dikeping, terus gigi keluar, tambah cokot-cokot. Kasih vitamin, kasih konstan. Setelah sembuh, ceritakan kebaikan Tuhan. Ini namanya hikmat. Mari belajar apa yang bisa aku lepaskan kepada dunia ini, supaya dunia percaya bahwa kerajaan surga sudah ada, di mana melalui kehidupan orang-orang percaya. Amin. Ya, dilengkapi firman ini yang nanti terus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta untuk kita mengambil bagian mempercayai firman pagi ini dengan dasar perjamuan kudus. Mari kami serahkan kepada Bapak yang memimpinnya. Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, bahwa Yesus mengasihi kepada kita. Yesus mempedulikan dalam setiap kehidupan kita. Dia berkorban untuk kebaikan saudara dan saya. Saat ini kita bersama-sama, kita akan mengikuti perjamuan kudus.
silakan Bapak Ibu mengangkat mulai dipersiapkan. Atau saya mau tanya mungkin ada yang belum dapatkan, silakan untuk mengangkat tangan supaya tugasnya bisa memberikan bersama diri. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan saat engkau meminum dan memakan ini adalah tubuh Yesus dan ini adalah darah Yesus Kristus. Saya meminta, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum terbuka untuk anggurnya, mungkin ada yang menolong supaya nanti dalam perjalanan Bapak Ibu tidak kesulitan karena agak sulit untuk dibuka. Oleh sebab itu sekarang silakan untuk dibuka terlebih dahulu, dan tolong untuk yang mungkin kesulitan untuk membuka bisa ditolong untuk bisa dibukakan. Saya sambil masih menunggu.
kita. Mari kita akan angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan biarlah kita imani ini adalah tubuh Yesus Kristus. Imani dengan tubuh Yesus Kristus kita boleh mengalami kekuatan. Imani dengan tubuh Yesus Kristus kita mengalami kesehatan. Imani dengan tubuh Yesus Kristus kita mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi dalam kehidupan kami. Engkau menyayangi dalam setiap kehidupan kami. Engkau memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu mendampingi dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus-Mu. Bapa, Engkau akan kuduskan, sucikan perjamuan ini, agar supaya perjamuan ini pun boleh terus melekat di dalam setiap kehidupan kami, menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, dan membuat kami lebih semangat, membuat kami lebih berani, membuat kami bisa menikmati akan berkat-berkat dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami terima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah memegang perjamuan ini kita kenakan dengan iman. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita katakan bersama-sama. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah saat melakukan yaitu perjamuan ini, Dia berkata kepada para murid-muridnya, dan Dia menyatakan semuanya ini kepada para murid-muridnya, sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita akan angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan